ikan-ikan busuk yang disulap agar kembali nampak segar pun semakin merajalela. Saking canggihnya, pelaku bahkan mengganti isi perut ikan yang berbau dengan menggunakan jeroan ikan segar agar baunya tersamarkan. Bagaimanakah praktik tipu-tipu ikan busuk ini bisa terjadi? Pemirsa, berikut penelusuran redaksi. Hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia gemar mengkonsumsi ikan. Hal ini menjadikan ikan sebagai salah satu makanan pokok utama pendamping nasi selain telur, daging ayam, atau daging sapi. Ikan juga dapat diolah menjadi makanan lezat yang beraneka ragam. Sebut saja sajian kuliner nikmat ikan kakap, ikan tuna, hingga ikan cakalang. Namun masyarakat tanah air sepertinya harus berhati-hati. Kegemaran masyarakat Indonesia dengan ikan membuat sejumlah oknum meraup untung dengan menjual ikan busuk. Hal ini bukan tidak mungkin, karena banyak ikan segar berkualitas baik lebih diutamakan untuk dijual ke luar negeri dibandingkan dikonsumsi rakyat Indonesia. Nilai jual yang lebih tinggi membuat praktik ini marak dilakukan. Alhasil, ikan berkualitas nomor 2 lah yang banyak beredar di pasaran. Dari salah satu tempat penjualan ikan di ibu kota, tim penelusuran redaksi menemukan fakta jika ikan yang sudah tidak segar nyatanya masih bisa diperjualbelikan. Salah satunya ikan kakap. Ikan-ikan yang dijual di sini adalah ikan yang sudah lama tak laku dijual atau biasa disebut ikan bentek. Kondisi ikan-ikan ini umumnya sudah sangat tidak segar, dan untuk mensiasati pembeli, ikan-ikan ini sengaja disejajarkan dengan ikan laut lainnya. Alhasil, bau ikan busuk pun menjadi samar tercium oleh pembeli. Ini segar beneran nggak? Aksi oknum pedagang nakal ini memang membawa untung yang menggiurkan. Selain dijual ke masyarakat, ikan-ikan bentek ini umumnya juga dijual kepada pedagang nakal lainnya. Biasanya, satu pedagang nakal membeli sedikitnya 300 hingga 700 kg ikan kakap busuk per harinya. Di tangan pedagang nakal inilah, praktek kecurangan ternyata lebih mengerikan. Layaknya pesulap, ikan-ikan busuk ini diubah menjadi ikan segar palsu. Kalau yang ikan kakap itu, ada yang busuk, itu ikan yang nggak laku-laku. Terus saya mainin gitu supaya laku. Kalau nggak dimainin begitu nggak laku ikan busuk. Ada juga ikan yang seger. Cuma kalau ikan busuk itu kalau udah disatuin sama yang seger, hampir sama gitu. Caranya pun cukup mengagetkan. Beberapa ekor ikan kakap busuk dapat dengan mudahnya direkondisi dengan menggunakan alat-alat sederhana seperti alat suntik, daging atau jeroan ikan, serta beberapa cairan berbahaya. Bak dokter bedah, Mono sangat lihai menjalankan aksinya. Alat suntik bekas yang didapat dari tempat sampah ini digunakan pelaku untuk menyuntikkan daging ikan busuk lainnya ke dalam perut ikan kakap. Untuk dagingnya itu, kalau dibilang busuk juga dagingnya. Iya, cuma kan saya kasih obat jadi supaya rapat ke daging gitu. Jadi nggak kelihatan kalau pas lagi ada pembelahan ikan itu nggak kelihatan. Agar jeroan daging ikan busuk yang disuntikkan bisa menyatu dengan daging ikan kakap, pelaku menggunakan cairan semacam lem perekat yang biasa digunakan untuk lem bahan plastik. Sedangkan untuk membuat ikan terlihat segar, pelaku menggunakan sejenis pewarna pakaian. Ikan kakap busuk yang telah disuntik dicelupkan pada pewarna yang telah dipanaskan. Alhasil, kepala daging dan sirip ikan kembali berwarna terang kemerahan layaknya ikan segar. Warna, semacam kayak pewarna buat warnain celana gitu, wantek gitu. Jadi kalau dikasih pewantek begitu, jadi ikan kelihatan mengkilap. Jadi kalau semacam mama yang baru, ikan baru itu kan mengkilap kalau ikan baru. Keuntungan besar menjadi alasan utama dalam menjalankan praktek curang ini. Jika ikan kakap tak layak konsumsi biasanya hanya dijual Rp20.000 per kilogramnya, di tangan mereka harganya bisa melambung 3 bahkan 4 kali lipat, mencapai Rp70.000 hingga Rp80.000. Kalau misalnya ikan nggak dimainin begitu, harganya paling Rp20.000. Kalau misalnya udah dimainin begitu, bisa nyampe 60 sampai 70. Iya, apalagi kalau lagi kosong, udah tambah mahal ikan. Tidak hanya tertipu dengan mahalnya, penggunaan bahan terlarang di ikan rekondisi ini mampu memicu penyakit kronis seperti kanker. Selain itu, alat suntik bekas juga menjadi fasilitas bagi beragam penyakit untuk mengalir dalam ikan rekondisi. Berbahaya lagi bagi sistem saraf tubuh, kemudian mual,
pusing, bahkan menjadi diare, lama-kelamaan menjadi diare dan terakumulasi ke dalam tubuh, akan mengganggu metabolisme di dalam tubuh dan akhirnya menjadi zat karsinogenik atau zat pencetus terjadinya kanker. Agar tidak menjadi korban penipuan ikan rekondisi, kita pun harus cermat memilih ikan berkualitas baik.